Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok saya akan menganalisis sebuah video atau film dokumenter yang berjudul Petani. Tapi sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama tentunya saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Izul Haq Ahmad Nur Faizi dengan NPM 5180 14 kali 90. Dan selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Andi Puji Lestari dengan NPM 5180111091. Baik, yang selanjutnya dengan saya Linda Rahmawati, NPM 5180111191. Baik, nama saya Siwi Aji Wijayanti dengan NIM 5180111197. Perkenalkan, nama saya Bunga Putri Liliana dengan NIM 5180111198. ya sebelum kita analisis, saya akan menceritakan kembali secara singkat film dokumenter yang berjudul Petani. Di dalam film dokumenter tersebut menceritakan seorang petani yang bernama Pak Ngadenu. Beliau sudah berkecimpung di dalam pertanian tersebut selama 30 tahun. Beliau memilih menjadi petani karena menurut beliau itu seorang petani itu nggak terlalu ribet mikirnya. Beliau juga senang, gembira menjalani profesinya sebagai petani. Dan beliau bilang kalau petani itu adalah raja, karena tanpa petani masyarakat akan bingung. Dan kata Pak Ngadenu, apabila menemui sebuah kegagalan, beliau akan sabar dan beliau akan memulai untuk bertani lagi. Dan beliau yakin kalau suatu saat nanti beliau akan mendapatkan hasil yang baik. Ya, itu adalah sedikit mengulang isi dalam sebuah video tadi. Selanjutnya saya akan bertanya kepada rekan-rekan. Yang pertama adalah kaitkanlah isi film tersebut ke dalam nilai-nilai Pancasila. Silahkan, mungkin Mbak Linda bisa menjawabnya. Baik, kita bisa mengaitkan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Di antara lain, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah kegiatan petani seperti Bapak Ngadenu yang ada dalam film tersebut menunjukkan rasa kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, mempunyai rasa syukur dan nikmat kepada Tuhan yang telah melimpahkan hasil panen para petani. Walaupun kadang gagal panen, tetapi para petani tetap mensyukuri apapun hasilnya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kedua ini adalah sifat kegotong royongan. Para petani mengerjakan satu bidang lahan sawah dan dikerjakan oleh satu kelompok atau berkelompok. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini adalah nilai cinta tanah air. Petani memanfaatkan lahan-lahan yang ada di Indonesia untuk bercocok tanam dan menghijaukan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat ini adalah adanya peranan pemerintah dalam membangun pertanian desa. Misalnya, membangun KUD sebagai aspirasi petani dan membantu petani dalam pembiayaan dan prasarana. Yang selanjutnya adalah
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini mengandung keadilan. Petani berjuang untuk mensejahterakan rakyat dan hidupnya sendiri dengan hasil panen yang mereka dapat. Misalnya, petani menanam padi, lalu hasilnya akan dijual kepada produksi. Dari produksi akan mengolah menjadi beras, lalu akan dijual kepada masyarakat untuk kebutuhan pokok. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dialihkan ke moderator. Ya, dan yang kedua, analisislah mengenai kebijakan pemerintah terhadap pertanian di Indonesia. Silahkan Mbak Puji untuk menjawabnya. Dari film dokumenter ini, kita melihat bahwa seorang petani itu sangatlah penting bagi rakyat Indonesia. Kenapa begitu? Karena tanpa bahan pangan, manusia itu tidak bisa hidup dan akan selalu membutuhkan makanan. Untuk itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus bangga serta mengapresiasikan kinerja seorang petani, yang dimana jasa mereka itu sangatlah berharga bagi kita sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan kita dan menciptakan kehidupan yang sejahtera. Sejauh ini, kebijakan pemerintah terhadap petani Indonesia diantaranya ialah yang pertama, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan peluasan lahan tani, yang dimana akan semakin luas lahan tani maka akan semakin meningkatnya produktivitas tanaman. Yang kedua yaitu pemerintah harus meningkatnya pupuk tanaman agar dapat memenuhi nutrisi tanaman tersebut. Yang ketiga yaitu pemerintah harus berupaya untuk meningkatnya aktivitas jaringan irigasi, yang dimana dapat mengukur serta mengatur pembasahan lahan dan untuk memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar tetap subur. Dari kebijakan pemerintah dapat menciptakan kesejahteraan petani yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya petani itu merupakan tulang punggung rakyat Indonesia. Kenapa begitu? Karena masyarakat pasti akan membutuhkan bahan pokok dari hasil pertanian. Oleh karena itu, pemerintah sudah berupaya dan dapat meningkatkan peluasan lahan tani. Sektor pertanian itu semakin luas dan juga dapat meningkatkan kapasitas produk hasil tani yang semakin berkualitas. Kemudian, pemerintah harus berupaya untuk merehabilitasi jaringan irigasi supaya dapat menjaga keseimbangan lahan serta tanaman agar tetap subur. Dan pemerintah harus bekerja sama dengan petani agar dapat terbentuknya kolaborasi yang sempurna dan sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar dan bisa menjaga ketahanan pangan. Terima kasih. Dan yang terakhir, berikanlah analisis dan solusi seperti apa ke depannya pertanian di Indonesia. Silahkan Mbak Bunga sama Mbak Siwi untuk menjawabnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis anak muda yang enggan bekerja pada sektor pertanian. Dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat dan perkembangan zaman yang cepat, tentu saja anak muda zaman sekarang lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi daripada harus menjadi seorang petani. Mereka pikir bahwa seorang petani itu adalah pekerjaan yang remeh, kurang gaul, dengan penghasilan yang tidak seberapa. Pekerjaan seorang petani yang berada di luar ruangan, panas-panasan, terkena sinar matahari, berkeringat, dengan penampilan yang lusuh dan kotor, menyebabkan para remaja zaman sekarang enggan untuk meneruskan menjadi pekerjaan menjadi seorang petani. Sekarang para remaja lebih menginginkan pekerjaan yang berada di dalam ruangan, yang ber-AC, yang rapi, yang wangi, yang tentunya lebih nyaman daripada harus bekerja di ladang ataupun di sawah. Di masa mendatang, apabila sejak sekarang para remaja enggan bekerja di sektor pertanian, maka sebutan Indonesia sebagai negara agraris akan hilang. Mengapa demikian? Karena penerus enggan melanjutkan dan memungkinkan juga sektor pertanian ataupun lahan pertanian yang ada di Indonesia itu akan menurun. Karena lahan pertanian akan dijadikan gedung-gedung bertingkat seperti mall, perbelanjaan, dan lain-lain. Dan Indonesia akan tergantungan pada impor luar negeri. Dan apabila Indonesia melakukan impor beras pada luar negeri, maka Indonesia akan bergantung pada negara lain. Dan hal itu akan menyebabkan menurunkannya kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat yang memiliki mata pencaharian seorang petani. Berbeda apabila para remaja sekarang itu mau meneruskan pekerjaan menjadi seorang petani, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sejahtera karena makmurnya persediaan makanan pokok. Kalau menurut saya pribadi, saya
Kalau menurut saya, solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memanfaatkannya lahan pertanian sebaik mungkin, dan jangan pernah melakukan pembangunan di lahan pertanian karena akan merusak dan menyempitkannya lahan pertanian. Dan agar para remaja mau meneruskan pekerjaan menjadi seorang petani, maka pemerintah itu wajib melakukan penyuluhan untuk memotivasi agar mereka tahu betapa pentingnya menjadi seorang petani dan bermaknanya mereka bagi kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut saya, untuk solusi bagi masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis, ialah kita dapat belajar dari Jepang. Salah satunya dengan membuat pertanian indoor, yaitu menanam padi di dalam gedung. Hal ini dapat dilakukan khususnya di daerah perkotaan yang kita tahu bahwa saat ini makin banyak lahan sawah yang beralih menjadi perumahan atau industri. Pada itu, diharapkan generasi muda Indonesia melanjutkan pengembangan di sektor pertanian untuk mewujudkannya. Selain itu, juga diperlukan tenaga pendidik dan ahli di bidang pertanian yang dapat memberikan ilmunya kepada generasi muda agar termotivasi dan dapat terus berinovasi serta mewujudkan teknologi yang mengembangkan pertanian di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih inilah yang nantinya saya akan membuat para generasi muda di era milenial banyak yang akan tertarik di sektor pertanian. Ya, itulah analisis dari kelompok kami. Banyak kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.